Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk para petani. Kali ini kita berada di kebun panili saya, atau yang biasa orang Bulukumba Bugis itu menyebutnya dengan paneli. Tapi sebelum kita membahas tanaman panili saya, seperti biasa sahabat tani semua yang lagi melihat video ini agar kiranya menekan tombol subscribe sehingga kedepannya channel ini lebih berkembang. Alhamdulillah, hari ini kita berada di puasa ketiga Ramadan 1443 Hijriah. Semoga sahabat tani semua yang lagi menjalankan ibadah puasa tetap diberi kekuatan, keselamatan, kesehatan sehingga bisa menyempurnakan ibadah kita selaku umat muslim. Baik sahabat tani, kali ini kita tidak akan membahas trik penanaman panili ataupun cara pembibitan panili. Tapi kali ini kita akan membahas sedikit trik apa sih obat yang saya gunakan selama saya menanam panili. Ikuti terus video saya, jangan di skip agar sahabat tani semua tidak gagal paham. Baik, sebelum kita lanjut, singkat cerita, saya ini pertama kali menanam panili. Saya adalah orang yang sangat awam tentang panili, namun karena saya selalu ingin mencoba, ataupun saya itu suka hal-hal yang baru, maka dari itu saya uji coba menanam panili di tanah saya yang luasnya mungkin tidak terlalu luas, ukurannya cuma sekitar 10 kali 20 meter, tapi saya tanami itu muat panili sekitar 1140 kurang lebih, 1140 pohon kurang lebih, dan di usianya sekarang itu masih sekitar 1 tahun, karena tahun lalu itu saya menanam di bulan 5, tepat juga di, kalau saya tidak salah, di bulan Ramadan juga, dan hari ini kita membahasnya juga di bulan Ramadan, sehingga bisa dipastikan itu sudah berumur ataupun berusia sekitar 1 tahun. Baik sahabat tani semua, adapun obat yang saya gunakan itu cuma menggunakan dengan merek dagang itu paten seperti ini, dan ini juga paten. Ini sepasang, satu tank itu 2 saset seperti ini. Ini harganya bisa sahabat tani semua dipertanyakan di kolom komentar seperti itu. Saya ini menggunakannya baru sekitar 6 kali penyemprotan selama kurang lebih 1 tahun. Sahabat tani, mohon maaf sebelumnya, sebelum kita jauh membahas tentang panili saya, mohon maaf saya menyebutkan merek dagang ini bukan karena saya mengiklan atau menjual produk ini, tidak. Ini semata-mata inisiatif saya sendiri, karena saya rasa paten ini cukup bagus ataupun sangat efektif dalam masa vegetatif tanaman, entah itu tanaman apa. Intinya paten ini sangat bagus kita gunakan selama masa vegetatif ataupun masa penyemaian ataupun pembibitan, bahkan bisa kita gunakan juga untuk fase generatif, yaitu masa pembuahan. Jadi sedikit info, saya ini tidak mengiklan, memang ini inisiatif saya sendiri agar sahabat tani semua bisa mencobanya dan rasakan juga hasilnya. Baik, untuk bahan yang kedua, saya cuma menggunakan bahan dapur yang saya racik sehingga menjadi salah satu cairan yang sangat bagus. Saya rasa pribadi ini bahan yang sangat bagus untuk tanaman, apalagi di tanaman panili. Ini adalah campuran antara 2 bahan dapur yang biasa kita sebut dengan PSB, ataupun yang namanya sering kita dengar dengan fotosintesis bakteria ataupun bakteri fotosintesis sama. Ini saya rasa sahabat tani tahu, ini belum jadi karena belum terjadi perubahan warna. Ini saya buat baru sekitar 4 hari dan belum mengalami perubahan warna. Masalah PSB ini, mungkin sahabat tani semua yang ada di rumah ada yang sudah tahu cara pembuatan bakteri ini, ataupun ada yang belum, ataupun bahkan ada yang belum tahu
bahwa bakteri fotosintesis itu bisa kita buat dengan menggunakan dua bahan dapur yang sangat mudah kita dapat. Untuk cara pembuatannya mungkin saya akan nanti buat. Maka dari itu sahabat tani, seperti biasa ikuti terus channel saya agar mendapatkan info-info pertanian terbaru dari saya. Sedikit pelurusan, banyak orang yang mengatakan bahwa bakteri fotosintesis itu tidak baik kita aplikasikan di siang hari karena bisa membunuh bakteri. Saya ingin meluruskan bahwa PSB ini adalah fotosintesis bakteri yang bisa merangsang fotosintesis alami dari tanaman vanili sendiri. Maka dari itu tidak ada salahnya sahabat tani mau semprotkan di pagi hari, siang hari, ataupun sore hari, karena pada dasarnya pembuatan ini menggunakan, bisa dikatakan bahan bakarnya itu dari sinar matahari. Kenapa saya bilang dari sinar matahari? Karena pada saat pembuatan yang seperti ini kita harus menjemur ini di bawah terik agar bakteri yang terkandung di dalam sini bisa hidup dengan bahan bakar dari sinar matahari. Baik, mungkin hanya itu sedikit pembahasan. Jadi saya luruskan cara pengaplikasian PSB ini. Sahabat tani bisa lakukan baik itu di pagi hari, di siang hari, ataupun di sore hari. Baik sahabat tani, masalah bahan apa yang saya gunakan terhadap pengaplikasian vanili mungkin sudah jelas. Apabila sahabat tani masih kurang paham, silahkan bertanya di kolom komentar. Sedikit cerita, mungkin di kampung saya ini vanili itu pernah masuk di tahun sekitar 90-an, pernah ngetren di tahun 90-an. Mungkin saya itu belum lahir karena saya lahir di tahun 96. Cuman saya pernah bertanya ke orang-orang dulu kapan vanili itu masuk di kampung kita, tepatnya di Bukit Harapan. Jadi diperkirakan sekitar tahun 90-an. Pada saat itu vanili itu sangat ngetren di kampung kami sehingga banyak orang yang menanam. Namun di tahun sekitar 98 sampai 2000 harga dari vanili ini ngedrop ataupun down. Banyak petani yang sengaja menebang menggantinya dengan pohon cengkeh ataupun tanaman cengkeh yang kiranya harganya di atas daripada harga dari vanili. Baik sahabat tani semua, perihal pembahasan tentang tanaman vanili mungkin hanya itu. Jika ada sahabat tani yang punya tips, silahkan centangkan ke dalam kolom komentar agar saya juga bisa belajar. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa saya ini masih perdana tanam vanili, itu masih tahun lalu. Jadi umur vanili itu saya masih sekitar 1 tahun. Bisa dibilang saya belum ahli ataupun saya masih banyak ingin belajar di senior-senior saya ataupun di sahabat tani semua yang memang basicnya sangat bagus di tanaman vanili. Mungkin hanya itu, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.